Hujan turun pelan-pelan, membasahi trotoar kota yang berkilauan oleh pantulan lampu jalan. Di tengah dinginnya malam, dua sosok berdiri dalam diam, terpisah oleh kenyataan hidup yang berbeda bagai langit dan bumi. Seorang wanita muda berdiri tegap. Gaun hitamnya pas di tubuh, jaket kulit menambah kesan tangguh. Sepatu hak tinggi bertengger di kakinya yang ramping, meski hujan membuat jalanan licin dan berkilat. Ia baru saja keluar dari pesta bergengsi di gedung sebelah, namun langkahnya terhenti. Di bawah tiang lampu tua yang nyaris berkarat, duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, janggutnya berantakan, dan pakaian lusuhnya tampak basah oleh hujan. Ia meringkuk memeluk lutut, mencoba bertahan dari dingin menusuk. Sebotol plastik kosong tergeletak di dekat kakinya yang telanjang. Mereka saling memandang. Si wanita dengan tatapan bingung, mungkin iba, mungkin juga hanya sekadar ingin tahu. Si pria tak berkata, hanya membalas dengan mata lelah yang menyimpan puluhan kisah. Sesaat waktu berhenti. Hujan tetap turun. Mobil-mobil melintas, lampu-lampunya memantul di genangan air. Kota tetap sibuk, tapi di sudut kecil jalan itu, dua dunia bertemu. Dunia yang gemerlap dan dunia yang nyaris terlupakan. Dan dalam hening itu, tanpa suara, timbul pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang kehilangan arah? Yang duduk di jalan, atau yang berjalan di atasnya? Hujan masih turun ketika wanita itu melangkah mendekat, menatap lelaki tua yang masih duduk bersandar di tembok dingin. Ia tak tahu kenapa hatinya terusik, mungkin karena tatapan lelaki itu yang tenang dalam kelelahan, atau karena keheningan yang terlalu dalam terasa asing di tengah hiruk kota. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita itu berjongkok, lalu berkata pelan, "Mau makan sesuatu?" Lelaki itu menoleh, seakan tak yakin apakah suara itu nyata. Dia mengangguk pelan, masih dalam keterkejutan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berhadapan di warung mie pinggir jalan. Atap seng bocor meneteskan air di sudut-sudut meja, tapi dua mangkuk mie panas di atas meja sederhana itu menciptakan hangat yang tak terduga. Si lelaki, dengan rambut kusut dan kaki telanjang yang kotor, makan dengan tenang tapi lahap. Si wanita, masih mengenakan gaun elegan dan sepatu hak tinggi, menatap mangkuknya sambil tersenyum kecil. Mereka tak banyak bicara. Tak perlu. Kehangatan hadir bukan dalam kata-kata, tapi dalam keberadaan. Di tengah malam kota yang dingin dan basah, dua manusia dari dunia yang berbeda duduk bersama dan makan mie panas, seolah waktu melambat sejenak untuk membiarkan kemanusiaan berbicara. Ia menyadari, malam itu bukan dia yang memberi, tapi juga menerima. Di hadapan lelaki yang kehilangan banyak hal, dia menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dalam dirinya. Kesederhanaan, keheningan yang jujur, dan mungkin, makna. Hujan mulai reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota seperti lukisan malam yang hidup. Mereka berjalan berdampingan, dua bayangan melintasi zebra cross yang sepi di tengah pusat kota. Tak ada sepatu di kaki mereka, hanya langkah pelan yang selaras, seolah dunia akhirnya menyamakan irama mereka. Wanita itu melepas sepatunya beberapa saat setelah makan bersama. Tak ada alasan yang jelas, hanya rasa yang mendorongnya. Ingin menghapus batas, ingin merasakan dunia dari pijakan lelaki itu. Bukan karena iba, tapi karena ingin mengerti. Lelaki tua di sampingnya masih menggenggam bungkusan kain lusuhnya, barang-barang satu-satunya yang ia punya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak berjalan sendiri. Tatapan matanya tak lagi kosong. Ada nyala kecil yang kembali hidup, nyala yang tumbuh dari kehadiran seseorang yang tak lari darinya, yang justru memilih berjalan di sisinya. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka. Tapi langkah mereka terus berlanjut. Tak ada janji, tak ada rencana. Hanya dua manusia yang menemukan arti dalam kebersamaan, di tengah dunia yang terlalu sibuk untuk peduli. Di kejauhan, suara klakson dan desiran angin malam menjadi latar. Kota tetap berjalan cepat. Tapi di antara jutaan orang yang saling berlalu, ada dua jiwa yang saling menemani, saling menyembuhkan, saling memberi tempat. Karena terkadang, rumah bukanlah tempat. Rumah bisa jadi seseorang. Seseorang yang memilih untuk tetap tinggal, dan berjalan bersama. Malam terus bergulir, dan langkah mereka akhirnya berhenti di sebuah taman tua yang sepi. Hanya suara angin yang menyisir pepohonan dan gemericik air dari kejauhan yang menemani mereka. Di bawah cahaya temaram lampu taman, mereka duduk berhadapan di bangku kayu yang dingin, basah oleh sisa hujan. Wanita itu duduk anggun, meski gaunnya masih basah dan rambutnya mulai meluruh dari bentuk sempurna. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan dari dunia mewah. Malam ini, ia tampak seperti seseorang yang mencari sesuatu.
Mungkin jawaban. Mungkin makna. Atau mungkin hanya kejujuran yang tak bisa ia dapat di tempat lain. Lelaki tua itu mulai bicara, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Suaranya pelan tapi tegas, seperti angin yang telah lama menahan cerita. Ia bercerita tentang hidupnya, bagaimana ia kehilangan segalanya, bukan hanya karena dunia tak adil, tapi juga karena ia berhenti percaya pada dirinya sendiri. Dan ia pun balik bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini bersamaku, malam ini, sementara dunia yang kamu punya jelas berbeda dari milikku? Wanita itu diam sejenak, menatapnya, lalu menjawab lirih, karena kamu satu-satunya yang tidak menuntutku jadi apa-apa. Karena kamu melihat aku, bukan gaunku, bukan sepatuku, bukan citraku. Tapi aku. Mereka terdiam. Namun diam itu bukan canggung. Itu adalah diam yang penuh makna. Seperti dua jiwa yang akhirnya bicara, tak lagi dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Dari bangku taman yang basah dan dingin, lahir kehangatan paling tulus yang pernah mereka rasakan. Dan di bawah cahaya lampu yang temaram, dua dunia yang sangat berbeda itu perlahan mulai menemukan jalan menuju satu arah. Hujan sudah lama berhenti, namun udara masih menyimpan dingin. Di bawah temaram lampu taman yang menyinari jalan berbatu, mereka duduk lebih dekat dari sebelumnya. Tak lagi hanya saling menatap, kali ini, mereka saling merangkul. Bukan karena ingin, tapi karena butuh. Karena malam itu terlalu sunyi untuk dihadapi sendiri. Perempuan itu meletakkan tangannya di dada pria itu, merasakan denyut yang lambat namun nyata. Seolah berkata, aku percaya padamu. Sementara pria itu, yang sepanjang hidupnya terbiasa menghindar, kini membiarkan dirinya terbuka. Ia tak lagi merasa kotor, hina, atau kecil. Di mata perempuan itu, ia menjadi seseorang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa cukup. Tak ada kata yang diucap. Tak perlu. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan cabang pohon yang telanjang oleh musim. Mereka tetap diam, tapi tubuh mereka berbicara lebih dari yang bisa diungkapkan lisan. Dalam pelukan itu, waktu terasa berhenti. Dunia luar memudar, menyisakan hanya mereka, dua hati yang ditemukan secara tak sengaja, tapi disatukan oleh keheningan yang paling dalam. Di antara riuhnya dunia dan bisu kota yang basah, mereka menciptakan ruang kecil yang tak bisa dimengerti siapapun. Ruang di mana luka tak lagi menyakitkan, dan masa lalu tak lagi menakutkan. Malam itu, tanpa janji, tanpa rencana, mereka jatuh dalam satu hal yang paling manusiawi, rasa yang tak terbeli, tak terukur, tapi sangat nyata. Suasana kota kembali riuh. Lampu neon menyala di antara hujan yang baru saja reda. Jalanan basah memantulkan cahaya seperti genangan-kenangan yang tak sempat kering. Ia berdiri sendiri di trotoar, menggenggam secari kertas kecil yang mulai lembab karena tangannya yang gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena isi dari tulisan itu. Itu adalah alamat. Tempat di mana ia seharusnya bisa memulai hidup baru, yang ditulis oleh wanita yang kini perlahan mendekat dari belakang. Namun langkahnya terhenti. Ia tidak menoleh. Dia tahu, wanita itu datang bukan untuk menahannya, melainkan untuk meyakinkan bahwa kepergian adalah hal yang benar. Bahwa mereka bertemu bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling mengubah. Aku tak bisa ikut, suara lembut tapi tegas terdengar dari belakangnya. Ia menunduk lebih dalam. Mencoba meresapi setiap huruf pada kertas di tangannya, seolah dengan itu ia bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan memeluknya lagi. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi kau membuatku ingin mencoba. Mereka terdiam di tengah kota yang terus berjalan. Tak ada pelukan, tak ada ciuman perpisahan. Hanya hujan yang diam-diam mulai turun kembali, seakan menghapus jejak yang pernah mereka ciptakan bersama. Dan ketika ia akhirnya melangkah menjauh, wanita itu tetap berdiri di sana. Matanya kosong tapi dalam, seperti ingin berkata, jika kau berhasil, temukan aku lagi. Hujan berhenti, tapi embun dan kabut belum mau pergi. Jalanan kota kini hening, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, seorang pria tua duduk bersandar pada tiang. Tangannya yang gemetar memegang selembar kertas lusuh bertuliskan satu kata, Leia. Ia menatapnya lama, seolah mencoba meraba makna di balik nama itu. Di seberang jalan, seorang wanita berjalan perlahan menjauh, gaun hitamnya melambai di belai angin. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak juga sang pria tua, tapi matanya tak berkedip mengikutinya hingga bayang itu mulai ditelan kabut. Ia ingat wajah itu. Bukan dari masa kini,
tapi dari potongan ingatan yang telah dikubur puluhan tahun lalu. Muda, penuh harap, dan pernah memeluknya di masa ketika dunia belum sekeras ini. Ia ingin memanggil, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan getir di tenggorokannya yang kering. Leia. Wanita itu tak menoleh. Tapi sebelum langkahnya benar-benar hilang dari pandangan, ia menjatuhkan secari kertas lain ke trotoar. Tertulis samar oleh tinta basah, terlambat bukan berarti selesai. Temukan aku sebelum gelap benar-benar datang. Pria tua itu bangkit perlahan. Tidak mudah, tapi malam ini ia merasa hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berjalan. Meninggalkan selimut, meninggalkan tempat duduknya di bawah tiang lampu itu. Menuju arah yang sama dengan wanita bernama Leia. Akhirnya, ia berdiri di tempat yang dahulu hanya ia lihat dari balik jendela toko, tempat di mana semua orang terlihat sempurna, tak ada luka, tak ada cerita kelam. Revan mengenakan jas yang bahkan tak sempat ia bayangkan saat dulu ia menghitung recehan di saku usang milik ayahnya. Di sisinya, Celeste, sosok yang kini menjadi wajah kesuksesan, menatapnya dengan bangga, atau mungkin pura-pura bangga. Sorotan lampu menyinari wajahnya. Semua mata menatapnya. Tapi tak satu pun benar-benar melihat. Di tengah tepuk tangan dan senyum pura-pura, Revan berdiri tegap. Ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini adalah panggung terakhir dari lakon panjang yang ia mainkan demi membuktikan sesuatu. Pada dunia, pada dirinya sendiri. Lalu, di sudut matanya, sekelebat bayangan melintas di antara kerumunan. Sosok tua dengan jaket lusuh, tersenyum dari jauh, tanpa kata. Dan di belakangnya, seorang wanita muda berjalan tenang, mengenakan gaun hitam sederhana, tapi sorot matanya mengalahkan gemerlap panggung manapun. Leia. Revan tak bergerak. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh, dan sesuatu yang lain, tumbuh. Sorotan lampu masih menyala. Tapi di dalam hati Revan, layar telah ditutup, cerita telah selesai. Dan hidup, akhirnya, bisa dimulai.